Baik, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Sugiarto. Saya dari MJ kelas MJ 502 dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas eh, manajemen risiko. Baik, eh, case study di sini situasi PT XYZ ya sebuah perusahaan logistik di Indonesia mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Nah, di sini ada pertanyaannya. Yang pertama adalah apa saja resiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini? Yang kedua, bagaimana dampak resiko tersebut terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan? Yang ketiga, rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Baik, tentunya resiko utama yang dihadapi PT XYZ adalah satu, gangguan operasional. Yang kedua, kerugian finansial. Yang ketiga, reputasi perusahaan. Yang keempat, keselamatan karyawan. Dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis, operasional, tentunya penurunan kapasitas dan efisiensi kerja, keuangan, pengeluaran tak terduga dan penurunan margin, reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, sumber daya manusia, stres, karyawan, dan penurunan produktivitas. Gangguan operasional, ya tentunya ada gudang terendam, kendaraan tidak dapat beroperasi, dan berikut adalah salah satu contohnya yang saya paparkan. Baik, kerugian finansial, penurunan pendapatan, operasional yang terhenti mengakibatkan pengiriman barang tertunda, sehingga pendapatan perusahaan menurun drastis. Biaya perbaikan dan pemulihan, perbaikan gudang yang terendam, pergantian aset yang rusak, dan pemulihan fasilitas operasional. Kehilangan aset dan inventory, kerusakan stok barang di gudang, dan kehilangan nilai aset tanpa tetap akibat banjir. Biaya tambahan operasional, penyesuaian rute pengiriman, penggunaan tempat penyimpanan sementara, dan pengeluaran tidak terduga lainnya untuk menjaga kelangsungan operasi. Dampak jangka panjang pada reputasi dan pelanggan. Kehilangan pelanggan setia dan penurunan kepercayaan akibat keterlambatan pengiriman yang berpotensi mengurangi pendapatan jangka panjang. Nah, berikut salah satu contohnya visualisasi data dampak keuangan, ya, kategori dampak keuangan, rincian dan estimasi kerugian. Penurunan pendapatan yang hilang akibat terhentinya operasional, ini 50 M, biaya perbaikan dan pemulihan, rinciannya perbaikan fasilitas gudang, kendaraan, dan peralatan lainnya 35 M. Kerusakan stok dan inventory, barang rusak atau hilang di berbagai gudang terdampak. Ya, contohnya 25 M. Biaya tambahan operasional, nah di sini ada logistik alternatif, relokasi barang, dan penyewaan gudang sementara, ya 15 M. Kompensasi kepada pelanggan, refund, penalti, atau kompensasi atas keterlambatan pengiriman 10 M. Peningkatan biaya asuransi, kenaikan premi untuk perlindungan risiko masa depan ada 5M, dampak reputasi dan kehilangan pelanggan, potensi kehilangan pendapatan di masa depan akibat hilangnya pelanggan 20M. Biaya hukum dan sengketa, pengeluaran untuk menyelesaikan klaim hukum atau sengketa akibat keterlambatan 5M. Jadi total kerugian 165M. Nah, reputasi perusahaan tentunya penurunan kepercayaan pelanggan, keterlambatan pengiriman barang menimbulkan ketidakpuasan pelanggan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap pelanggan perusahaan. Keluhan dan ulasan negatif, peningkatan jumlah keluhan pelanggan di media sosial dan platform publik lainnya dapat merusak citra perusahaan di mata publik. Hilangnya pelanggan setia, pelanggan lama yang kecewa berpotensi beralih ke pesaing yang dianggap lebih andal. Dampak pada hubungan dengan mitra bisnis seperti pemasok dan klien besar mungkin meragukan kemampuan PT XYZ untuk memenuhi komitmen mereka di masa mendatang.
Citra kurangnya persiapan dalam manajemen risiko. Ketidakmampuan perusahaan untuk menangani dampak banjir secara efektif dapat menciptakan persepsi bahwa perusahaan tidak memiliki perencanaan risiko yang memadai. Keselamatan karyawan, risiko cedera saat bencana, karyawan yang berada di lokasi gudang atau area berdampak berpotensi mengalami cedera akibat genangan air, aliran listrik berbahaya, atau runtuhnya struktur bangunan. Kesulitan akses dan evakuasi, kondisi banjir dapat menghambat akses keluar masuk lokasi kerja sehingga menyulitkan proses evakuasi karyawan dari area yang berdampak. Penyakit akibat lingkungan terdampak, paparan air banjir yang tercemar meningkatkan resiko penyakit seperti leptospirosis, infeksi kulit, dan gangguan kesehatan lainnya. Gangguan psikologis dan stres, karyawan yang menghadapi situasi darurat atau kehilangan aset pribadi akibat banjir dapat mengalami tekanan psikologis yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mereka. Kurangnya peralatan dan prosedur keamanan, ketidaksiapan perusahaan dalam menyediakan peralatan keselamatan seperti perahu, evakuasi jaket pelampung, dan pelatihan menghadapi bencana mengakibatkan resiko bagi karyawan. Nah, rekomendasi mitigasi risiko tentunya yang harus kita persiapkan adalah perencanaan dan pencegahan, manajemen operasional, teknologi dan digitalisasi, diversifikasi, komunikasi dengan pelanggan, kerjasama dengan pihak eksternal. Perencanaan, pencegahan, analisis, dan pemetaan risiko bencana, ketidaksiapan dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi rawan bencana seperti banjir membuat beberapa gudang perusahaan terletak di area rentan. Peta risiko bencana yang diperbarui secara berkala sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis seperti penempatan fasilitas, pemilihan lokasi gudang yang aman. Gudang di area rawan banjir memperbesar risiko kerugian. Perusahaan perlu meninjau kembali lokasi gudang dan mempertimbangkan relokasi atau pembangunan fasilitas di area yang lebih aman. Penggunaan teknologi seperti pemodelan risiko geografis dapat membantu memilih lokasi gudang yang lebih strategis. Peran infrastruktur tahan bencana, gudang yang dirancang dengan sistem drainase yang baik, ketinggian lantai yang sesuai, dan material tahan air dapat mengurangi dampak bencana. Investasi pada teknologi mitigasi seperti penghalang air atau pompa banjir perlu menjadi prioritas. Perlindungan asuransi yang memadai, ketiadaan atau ketidakcukupan perlindungan asuransi untuk aset, inventory, dan operasional memperbesar dampak finansial saat bencana terjadi. Jadi perusahaan harus memiliki asuransi yang mencakup bencana alam untuk melindungi gudang, stok barang, dan kelangsungan bisnis. Integrasi perencanaan integrasi perencanaan mitigasi risiko menggunakan peta risiko sebagai panduan dalam perencanaan strategis jangka panjang termasuk distribusi gudang dan fasilitas. Kolaborasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah atau lembaga mitigasi bencana untuk memperkuat perlindungan di area operasional. Oke, manajemen operasional, ketersediaan peralatan mitigasi bencana, pompa air, ketiadaan atau tidak kecukupan pompa air untuk mengatasi genangan di area gudang menyebabkan kerusakan lebih parah pada fasilitas dan barang. Generator listrik, gangguan pasokan listrik akibat banjir menghambat operasional, terutama untuk peralatan penting seperti sistem keamanan, penerangan, dan peralatan pompa. Sistem pemeliharaan berkala, perawatan rutin peralatan seperti pompa air dan generator memastikan perangkat tetap berfungsi optimal saat darurat. Pemeliharaan infrastruktur gudang seperti sistem drainase dan tanggul untuk meminimalkan risiko banjir. Prosedur operasional standar atau SOP bencana, tidak adanya SOP yang jelas untuk menghadapi banjir dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan dalam mengambil keputusan. SOP harus mencakup langkah-langkah untuk melindungi aset, mengevakuasi karyawan, dan memulihkan operasional dengan cepat. Pelatihan tanggap darurat bagi karyawan, kurangnya pelatihan tanggap darurat membuat karyawan tidak siap menghadapi situasi bencana, meningkatkan resiko keselamatan, dan memperlambat proses pemulihan.
simulasi evakuasi rutin, dan pelatihan penggunaan alat keselamatan seperti pompa, air, dan generator dapat meningkatkan respon operasional. Baik, terima kasih. Demikian presentasi tugas manajemen risiko dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.